Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat siang, Baraya. Saat ini saya sedang berada di Gunung Keneng, tepatnya di tanjakan Garehong ya. Alhamdulillah, wasyukurillah wa ni'matillah, kita sudah sampai tanjakan yang sangat fenomena ini ya. Kita akan mencari narasumber lah untuk sedikit berbincang-bincang ya tentang tanjakan Garehong ini ya. Mudah-mudahan kita dapat menggali informasi dari apa yang akan disampaikan sama para penjaga yang selalu membantu pengendara yang mogok di jalanan ini ya, di tanjakan ini. Dan kita akan mencari ke atas ya, karena tanjakannya lumayan tinggi banget ya. Cuman tidak terlalu tinggi, hanya aja banyak kendara yang bermasalah kalau melintasi tempat ini ya. Yuk kita akan cari tahu ke narasumbernya, ke kuncennya. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi lebih detail lagi tentang tanjakan Garehong ini ya. Tepatnya ini berada di perbatasan antara Kabupaten Bogor dan juga Kabupaten Sukabumi. Jalurnya kalau dari Bogor jalur Cianten, kalau dari Sukabumi jalur Cikidang ya. Kita langsung aja mencari narasumber di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Baraya. Ketemu lagi barengan saya Kang Uma yang selalu always tidak pernah never ya. Saat ini saya berada di sebuah tanjakan yang sudah sangat terkenal lah pokoknya. Tanjakan Garehong. Mungkin saya akan ngobrol-ngobrol sama Bapak yang sudah berkecimpung lama di sini. Dengan Bapak siapa? Mohon maaf Pak. Bapak Usup. Bapak Usup, salam kenal ya Pak Usup. Aduh. Pak Usup udah berapa lama di sini Pak Usup? Kurang lebih lah 2 tahunan. 2 tahun ya. Ini dinamakan tanjakan apa Pak? Tanjakan Gunung Keneng ini. Oh Gunung Keneng ya. Tanjakan Gunung Keneng, perbatasan Bogor Sukabumi. Ini akses alternatif Pak. Apa ya? Ini jalan untuk arah kemana nih Pak? Arah ke Sukabumi, ke Bogor. Arah Sukabumi. Kalau ke Sukabumi aksesnya untuk ke Parung Kuda. Parung Kuda, Kalapanunggal, Parung Kuda, Cikidang, Geopat, Sawarna bisa ya? Bisa Bogor, bisa. Bisa Bogor. Ya, kalau Bogor bisa aksesnya Bogor. Luwiliang. Ya. Oh gitu ya.
Ini Pak, bicara tentang tanjakan ini banyak sekali kendaraan baik itu R2, R4 itu bermasalah terus di sini. Kenapa Pak? Faktornya gitu Pak? Pokoknya sering ini, ya Pak, jalannya jelek gitu Oh, lah. jalannya rusak ya, Rusak, jelek. Terus, jalannya jelek. Terus, pokoknya kalau hujan mah, banyak hujan mah, pasti nggak bisa naik gitu. oh nggak bisa naik ya. Faktor licin kali Iya, ya. faktor licin. Untuk cuaca apakah mempengaruhi perjalanan baik itu teman-teman mau ke Pelabuhan Ratu itu apa aja yang harus dipersiapkan Pak? Pokoknya kalau nggak naik mah dibantu didorong di sini mah gitu. Oh siap-siap aja Siap, ya, siap ngedorong, saling membantu. membantu ya. Di sini pokoknya Bapak stay itu ataupun standby di sini itu dari jam berapa Pak? Nggak pasti sih, kadang-kadang jam 7. Kadang jam 7 pagi. Iya, jam 7 pagi nyampe jam 4, jam 5 gitu. Jam 5 sore. Iya. Oh iya, gimana situasinya ya Pak ya? Ya, gimana situasinya aja. Bapak di sini berapa orang Pak di sini Pak untuk membantu para pengendara yang terkendala dengan tanjakan ini Pak? Kalau kerja semua 6. Semuanya 6 ya Iya, Pak ya? kalau kerja semua 6. Semuanya 6 dan dipastikan kompak solid ya. Kalau Iya. ada kendala pasti teman-teman dari Bapak semua membantu ya Pak ya? Iya. Ya Alhamdulillah ini buat Baraya yang mau bepergian baik itu ke arah Parung Kuda ataupun ke Pelabuhan Ratu, Cikidang, Geopat, Cidahu ataupun Sawarna ke tempat-tempat wisata mungkin ini menjadi suatu akses favorit ya. Iya. Jadi dipastikan kendaraan Anda sehat dan pastikan apa ya, intinya baca doa ya Mas Iya, sebelum iya. berangkat dari rumah Iya, ya. gitu. Mungkin ini jalur Cianten ya, jalur Iya. Cianten menuju arah Pelabuhan Arah Ratu. Sukabumi. Ya Alhamdulillah ya Pak, aduh pokoknya banyak sekali antusias Pak dari para penonton. Apalagi seperti Bapak dan rekan-rekan, wah sangat berjasa banget menolong kendaraan-kendaraan yang sedang mogok di apa sih di tanjakan ini ya. Ya. Ini Garehong Pak ya? Iya, namanya Garehong ini. Desanya desa Kampung apa? Garehong, Desa Purbabakti. Desa Purwabakti, Kampung Garehong ya. Ya. Ini yang teman-teman yang dari Bogor mau ke Sukabumi mungkin belum pada mengetahui Pak akses ini Pak. Jadi banyak sekali jalur kota. Kan jalur kota itu macet Pak ya. Kendalanya macet dan juga lama durasinya untuk mencapai tempat-tempat wisata lainnya ya. Tepatnya di Sukabumi ya. Dan juga buat orang-orang Sukabumi yang mau ke Bogor ini sangat dekat sekali ya. Tembusannya langsung Cianten, Lewiliang dan seterusnya ya. Pokoknya wah. Pak Usup, ngomong-ngomong di sini apakah terima jasa dengan paksaan atau secara ikhlas itu? Ikhlas lah. Secara ikhlas ya Baraya ya. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk lewat sini untuk keamanan, kenyamanan dan tim di sini siap membantu ya. Pokoknya kalau ada kendala baik itu bensinnya habis ataupun yang lainnya berkendala lainnya, jangan sungkan-sungkan untuk minta tolong ya ke sini ya, karena siap membantu. Apalagi di tanjakan ini sering sekali terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti tiba-tiba mogok, tiba-tiba mater lah, tiba-tiba nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan juga. Jadi kalau bicara masalah mistisnya ini apa nih Pak? Apa? Untuk misterinya gini, kadang padahal ini tanjakan tidak terlalu tinggi gitu Pak, tapi kok banyak tiba-tiba yang suka mater lah, suka bermasalah lah. Itu apa sih Pak kendalanya Pak? Apakah ada mistisnya gitu Pak? Mohon maaf sih. Untuk masalah mistis, apakah ada pantangan? Apakah ada? Kadang-kadang gitu. Ada pantangan, kadang-kadang. Ada pantangan. Kadang-kadang kan orang itu mau naik lewat sini tuh, kadang-kadang nggak keinget itu klakson. Oh, nggak klakson gitu. Ya. Terus apalagi sih Pak cerita-cerita Bapak sudah selama 2 tahun di sini, cerita yang banyak yang terjadi apa sih Pak gitu? Maksudnya kenapa gitu Pak? Mogok kenapa gitu? Tidak naik.
Mohon maaf ya Baraya, saya Ya. langsung interview yang suka jaga di sini ya, karena teman-teman pun selalu ingin tahu siapa sih yang jaga di situ gitu kan. Kadang-kadang kan gini ada yang ngisi di sini gitu. Orang-orang setempat sini kadang-kadang nggak ganggu gitu. Kalau ada orang lewat mah gitu. Orang-orang gaib. Kalau untuk ini Pak, penyampaian Pak buat teman-teman yang mau bepergian dari arah Bogor ke Sukabumi, dari Sukabumi ke Bogor untuk lewat akses ini, saran-saran dari Bapak apa tuh Pak untuk melewati akses ini? Pokoknya saya mah nyaranin gitu kalau mau lewat sini harus ngelakson dulu lah di bawah. Oh, gitu. dilakson dulu Iya. ya, baik itu dari bawah Maaf ataupun dulu lah ya. gitu. Karena ini memang benar-benar gunung ya Pak Iya. ya. Jadi kita melintasi gunung Keneng ini ya Pak Iya, ya. Gunung Gunung Keneng Keneng. ini banyak sekali tanjakan-tanjakan yang sangat curam Iya. dan jalannya kurang begitu bagus. Padahal ini baru saja di ini ya, di aspal gitu Iya. kan. Cuman entah tahu kenapa, mungkin karena alam tidak tidak bersahabat kali ya, jadi pada hancur lagi. Iya. Ada pesan buat pemerintah setempat nggak Pak? Apa? Buat pemerintah setempat, jalan ini harus digimanain gitu? Enggak. Nggak ada ya. Enggak. Mungkin sudah berulang kali jalan ini dibagusin, cuman ya gini lagi gitu Iya. kan. Keadaannya rusak lagi mungkin Iya. karena memang situasi alamnya yang selalu dicurahan hujan jadi cepat hancur di Iya sini ya. gitu. Kalau untuk Damri di sini ada bis Pak lewat? Ada. Ada ya. Kalau Damri itu dari Lewiliang ke Cikidang ya. Cikidang, iya. Cikidang Lewiliang gitu. Itu perjalanannya berapa kali Pak dalam sehari Pak? Kan Damri itu mobilnya Oh, dua. dua unit ya. Iya, 2 unit. Aha. Unitnya tiga Tiga kali perjalanan iya, ya. 3 kali. Jadi Pagi, siang, sore. pagi, siang, sore ya. Jadi sekarang ini udah lewat yang keberapa nih Damri? Tadi ke 1 lewat. Oh, Ntar jam 1 lewat lagi ke yang kedua. oke, iya. Itu Lewat lagi yang sore itu jam 5 atau setengah 6 gitu. Lewat lagi terakhir. untuk kendaraan yang paling besar ini melewati apa sih Pak jalur ini? Truk apa kan? Truk. Truk besar-besar udah Iya, pernah? truk teler gitu. Truk teler. Ini apa sawit, Hmm. mobil truk biasa gitu. Iya. Banyak. Banyak Angkutan sekali berat-berat juga sini mah, lewat sini mah. ya gitu. Jadi Baraya ya. Jadi buat Baraya yang mau berwisata ataupun berkunjung kepada saudaranya ataupun rekan temannya, baik itu dari Bogor ataupun Jakarta, mungkin akses ini sebenarnya akses yang lebih cepat ya dibandingkan akses lain. Iya. Cuman Baraya belum mengetahuinya ini adalah jalur Cianten lah ya. Iya. Lewiliang, Jasinga lewat sini, Iya. dan juga dari arah Parung Kuda lebih dekat lewat sini gitu kan. Baik Iya. Cikidang ataupun Pelabuhan Ratu dan tempat-tempat wisatanya. Ini kalau rame hari apa aja Pak? Hari Sabtu Minggu. Sabtu Minggu ya, Iya. Baraya yang ramai itu Sabtu Minggu. Sabtu Minggu mungkin pada libur ya, Iya. pada bermain lah gitu, pada intinya pada healing Kalau lah gitu. ada hari liburan gitu. Rame. Terus yang saya mau tanyakan Pak, ini untuk Bapak di sini bersama teman-teman di sini, kalau untuk makan itu gimana Pak? Ya ada yang ngasih orang yang lewat. Kadang ada yang ngasih Iya, ya. dikasih orang-orang yang lewat gitu, ngasih duit berapa juga diterima gitu. Untuk minum ada ya, Iya. minuman ya. Terus untuk ngopi juga Iya. ya. Terus saya Ada. lihat kompornya itu antik banget ya. Ya, Baraya ya, ini bersama Pak siapa tadi? Pak Usup. Pak Usup ya, saya bersama Pak Usup, narasumber di sini, kuncen di sini, penjaga di sini. Jadi jangan sungkan-sungkan kalau udah daerah Garehong, bilang aja Pak Usup, pasti pada kenal ya. Iya. Dan banyak sekali tempat peristirahatan di bawah sana Pak ya. Iya. Seperti warung, seperti bengkel yang lainnya untuk mempersiapkan naik ke gunung ini ya, untuk melintasi perbatasan ini Pak ya, Iya. antara Kabupaten Bogor Sama Sukabumi. dan Sukabumi ya, dan Kabupaten Sukabumi ya.
Terus saya juga bingung mau bertanya, apalagi lebih baik Bapak cerita aja lah. Cerita apa aja Pak di sini. Ini tentang tanjakan Garehong ya. Tidak kalah ini tanjakannya sama Cikidang, sama tanjakan Puncak 2, sama tanjakan manapun ini. Di sini waduh lebih banyak sekali yang bermasalah gitu kan. Makanya di sini tim Bapak sudah selalu standby ya, karena takut ada kendala-kendala para pengendara yang melintasi ini, jadi siap bantu kali ya. Sebelumnya kemarin juga saya meliput daerah sini, tanjakan ini banyak sekali yang bermasalah Pak. Dan alhamdulillah dari teman-teman Bapak selalu membantu gitu Pak. Ya mungkin ada penyampaian Pak, penyampaian yang akan Bapak sampaikan gitu, apa aja yang Bapak sampaikan gitu, tentang tempat ini, tanjakan ini, dan Garehong ini, dan Gunung Keneng ini. Ada Pak? Nggak ada kok. Oh nggak ada ya? Ada. Oke, terima kasih Pak Ucup ya. Ya. Aduh, saya juga pengen mengetahui, pengen lebih kepo lagi tempat ini, tanjakan ini ya. Karena tanjakan ini wah begitu banyak dilirik para entertain gitu kan. Begitu juga dengan saya gitu Pak. Pokoknya kami ya yang ada di sini menyarankan sebelum teman-teman melintasi Gunung Keneng ini, tanjakan Garehong ini, lebih baik siapkan kendaraannya yang sehat ya. Dan pastinya berdoa sebelum berangkat menuju ke sini, jangan pernah sompral intinya ya. Dan kata Bapak juga harus membunyikan klakson ya di setiap tikungan ataupun di setiap belokannya ya. Karena hal-hal yang tidak terlihat mana pernah kita tahu ya Pak ya. Karena kita manusia mata peda lah gitu yang tidak tahu. Jadi jangan pernah sompral, intinya gitu aja lah di setiap perjalanan. Terus berdoa ya. Kalau manusiawi mah itu banyak kesalahan kan. Iya betul, itu tempat salah dan hilap ya manusiawi itu ya. Aduh, ini tahunya dapat dari mana nih Pak? Dari tukang sayur tadi. Alhamdulillah Pak ya. Silakan makan. Iya, makan-makan tuh di sini juga ada apa ini Pak nih? Bacang katanya ya, dan kopinya juga ya. Tersedia. Terima kasih buat Pak Ucup ya. Iya, sama-sama. Udah meluangkan waktunya, sudah memberikan pengetahuannya dan wawasannya mengenai Gunung Keneng ini ya. Tanjakan yang sangat luar biasa ya. Tapi di sana juga masih banyak tanjakan dan pudunan yang sangat curam ya. Jadi hati-hati ya Baraya yang mau pergian ke tempat wisata ataupun saudara sanak dan teman-temannya, kami sarankan untuk selalu menyiapkan kendaraannya yang sehat gitu kan. Dan lihat situasi cuacanya juga kali ya, mempengaruhi, apalagi di sini sering terjadi curah hujan ya. Jadi jalanan jadi licin, walaupun tanjakannya tidak terlalu tajam banget, tidak terlalu tinggi banget, tapi selalu banyak masalah. Intinya saling membantu aja, saling mengingatkan gitu kan. Itu aja. Itu saran dari kami. Terima kasih. Mungkin saya akan ini lagi akan apa sih, me-spill ataupun mereview hari ini kendaraan-kendaraan, mudah-mudahan pada lancar semua ya. Bapak terima kasih Pak Ucup atas waktunya. Dan timnya juga Bapak siapa ini? Bapak Abbas. Bapak Abbas ya. Terima kasih ya. Semuanya tanpa terkecuali kita akan melihat aktivitas di sini, di tanjakan ini, dan mudah-mudahan lancar ya. Terima kasih Pak Ucup ya. Iya.